Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Makfiratun-Nisa, NIM 2020 103703111138. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi data dan informasi. Data sendiri bisa berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang bisa digunakan untuk dijadikan informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi data jika informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi selanjutnya. Dalam dunia komputer, data merupakan sesuatu hal yang disimpan di dalam memori dengan format tertentu. Kemudian, selanjutnya penjelasan tentang data dan informasi. Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Jadi, data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Kemudian, data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Sebab itu kemudian diolah melalui penelitian atau percobaan, maka suatu data tersebut dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti suatu database, informasi atau bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian informasi. Di sini informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Jadi informasi itu merupakan hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi maksud dari informasi ini adalah suatu data yang dikelola kemudian menjadi informasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Selain itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi, proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu yang artinya data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Nah, data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Kemudian, semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Jadi dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kata informasi memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah, sedangkan informasi itu adalah setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Kemudian fungsi informasi berdasarkan kegunaannya. Nah, jenis informasi berdasarkan kegunaannya itu saya akan menyebutkannya dua. Nah, diantaranya informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Dan kedua, informasi yang berdasarkan penyajian, itu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Di sini ada penjelasan lagi tentang data dan informasi. Contohnya seperti ini. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh,
Di dalam kelas Bunga Matahari, kamu bisa temukan banyak data seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana sih cara pengolah data? Apa bedanya data dan informasi? Secara pengertian, data merupakan himpunan dari fakta angka, fakta pengamatan, dan sebagainya. Data yang terdapat di kenyataan atau lapangan ini berada dalam keadaan acak dan tidak beraturan, sehingga kita perlu mengelompokkan fakta tersebut agar menjadi data. Sebagai contoh, di suatu kelas tentu ada yang namanya siswa. Nah, siswa adalah fakta bahwa di ruang kelas terdapat sejumlah orang yang sedang belajar. Nah, sejumlah siswa tersebut yang ada di ruang kelas dapat menjadi data. Data tersebut dapat dikatakan hanya sebatas data mentah. Jadi data mentah adalah data yang tak ada artinya. Karena mereka hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya. Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh para siswa di kelas Bunga Matahari. Untuk mengetahui hal tersebut, kita tentu membutuhkan data mengenai pelajaran apa saja yang mereka dapatkan, beberapa siswa yang ada di kelas tersebut, berapa nilai rata-rata ujian para siswa, kemudian pelajaran apa saja yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Di antara pelajaran lainnya, dengan menggunakan data seperti ini, kita dapat mengetahui pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling digemari dan dianggap mudah oleh para siswa di kelas Bunga Matahari tersebut. Dikarenakan nilai rata-rata seluruh siswa dalam pelajaran matematika adalah nilai tertinggi dibandingkan nilai dalam pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan kesenian. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sesuatu yang bernama informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Sekarang, kita tahu kan, data perlu untuk diolah agar menjadi sebuah informasi yang bermakna. Begitu penjelasannya. Kemudian lanjut ke perbedaan ciri-ciri data dan informasi. Jadi ciri-ciri data itu, data tidak mempunyai arti apapun jika belum diolah sedemikian rupa dengan berbagai cara. Jadi maksudnya data itu adalah seperti bahan mentah. Nah, kemudian data terdiri dari berbagai bentuk yang dihimpun dari fakta sebuah peristiwa, baik dari wawancara maupun observasi atau pengamatan. Selengkap atau sebanyak apapun sebuah data, jika belum diolah dengan sebuah cara, maka data tersebut tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah terhadap kejelasan sebuah peristiwa. Kemudian, ciri-ciri informasi. Informasi merupakan sebuah data yang telah diolah menggunakan metode dan teknik tertentu. Jadi, informasi ini merupakan kumpulan data yang sudah diolah melalui metode dan teknik tertentu. Nah, informasi adalah jawaban dari hipotesis, dugaan, keyakinan, serta bisa memastikan sebuah hal dari terjadinya suatu peristiwa. Jadi, informasi ini jawaban dari observasi, pengamatan yang mendapatkan data yang tadinya. Nah, setelah observasi pengamatan, baru didapatkanlah informasi. Informasi ini merupakan hipotesis atau dugaan, keyakinan, atau kayak kepastian dari orang gitu. Kemudian yang ketiga, informasi didapatkan dengan kemampuan khusus seperti berpikir kritis, kemampuan analisis, kemampuan statistika, hingga kemampuan logika. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi
dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Jadi, sistem informasi ini seperti sistem yang mengolah data menjadi suatu informasi melalui sistem informasi ini. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada pengguna organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi. Dengan demikian, sistem informasi antar berhubungan dengan sistem data di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Jadi di sini pengertian sistem informasi. Nah, sistem informasi merupakan gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi ini bisa juga disebut dengan suatu kumpulan hardware dan juga software yang dirancang agar dapat mentransformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. Sistem informasi menurut Edi Susanta dalam bukunya dalam arti yang sangat luas, sistem informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi antara bagian satu dengan yang lain dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan atau input berupa data-data, kemudian pengolahan data secara processing dan menghasilkan keluaran output berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan manfaatnya baik pada saat ini maupun masa mendatang. Jadi sistem informasi ini merupakan kumpulan dari hardware, software, dan bantuan pihak-pihak lain seperti terorganisasi dari manusia. Kemudian tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. Nah, yang pertama itu relevance, tepat kepada orangnya. Kemudian yang kedua, timelines, tepat waktu. Dan yang ketiga, akurat, tentu akurat dan tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan hanya menjadi sampah. Kemudian, informasi sistem memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan input, yang kedua memproses data atau informasi dengan melakukan suatu perhitungan, penggabungan unsur data, dan juga pemutakhiran perkiraan. Yang ketiga memperoleh informasi sebagai keluaran output. Nah, jadi sistem informasi memiliki beberapa komponen seperti ini. Nah, komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi, komponen model, komponen prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang kemudian, komponen output. Nah, jadi komponen output ini merupakan hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Kemudian komponen teknologi itu alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim output, serta memantau pengendalian sistem.
Kemudian komponen basis data. Jadi komponen basis data ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Nah, yang terakhir itu ada komponen kontrol. Jadi komponen kontrol ini merupakan komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Kemudian fungsi sistem informasi. Jadi fungsi sistem informasi itu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Karena data yang ada, sistem informasi suatu manajemen merupakan data yang telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Yang kemudian kedua itu memiliki fungsi untuk meningkatkan akses data secara efisiensi dan efektif terhadap tanpa perantara ya. Jadi memiliki fungsi untuk meningkatkan akses data secara efisiensi dan efektif tanpa perantara lainnya. Kemudian sistem informasi juga dapat mengidentifikasi kebutuhan penggunanya. Jadi di era modern ini sistem informasi itu sudah sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi segala jenis profesi dan kebutuhan pengguna. Jadi sistem informasi ini bisa dilakukan untuk segala kalangan pekerjaan atau segala profesi. Kemudian big data. Nah, sistem informasi pasti berhubungan dengan big data. Nah, data dan informasi terkumpul di dalam big data. Jadi big data adalah kumpulan data atau kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi maksudnya ini big data didapatkan dari berbagai macam data yang akhirnya membentuk sebuah informasi. Big data adalah konsep yang lahir dari dunia teknologi informasi. Ketika kita berdiskusi tentang teknologi informasi, topik pembicaraan pasti tak akan terlepas dari soal software atau hardware, atau bahkan mungkin kedua-duanya. Sering berkaitan dengan kecanggihan, performa, maupun hal-hal baru yang ditawarkan oleh suatu software atau hardware yang menjadi topik pembicaraan. Demikian juga dengan big data. Jadi, big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan volume dan jenis data yang tersedia dalam banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Big data saat ini sudah tidak asing lagi di telinga pengembang perangkat lunak dengan skala proyek luas. Pengguna basis data sangat diperlukan untuk dapat mengelola, menyimpan, memanajemen segala informasi yang berbentuk data secara terstruktur dan tersistem. Jadi banyak perusahaan besar yang membutuhkan kapasitas data yang sangat besar untuk menyimpan data terkait perusahaan tersebut. Nah, untuk proyek data dengan skala kecil, pada umumnya itu cukup dengan menggunakan bantuan database yang bersifat open source seperti MySQL, Postgre, MariaDB, dan lain-lainnya. Akan tetapi, untuk kebutuhan software yang menampung berbagai jenis data, maka dapat mengakibatkan proses penanganan data menjadi lambat dan kurang efektif. Jadi langkah terbaik untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menggunakan big data. Akan tetapi, untuk kebutuhan software yang menampung berbagai jenis data, maka mengakibatkan proses penanganan data menjadi lambat, kurang efektif. Jadi maksudnya itu, kalau untuk seperti proyek skala kecil itu, kita bisa menggunakan big data itu di database. Atau kita tuh dapat menggunakan database untuk menyimpan segala data. Tapi untuk kayak proyek skala besar seperti kayak umumnya itu kayak Facebook, Google itu menggunakan big data. Karena big data itu cangkupannya itu lebih besar dan lebih luas. Jadi tidak akan memperlambat
proses gitu. Nah, big data itu disiapkan oleh perusahaan-perusahaan besar, firma ataupun organisasi-organisasi. Data-data ini diambil, diolah, dan digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan tertentu. Di sini contoh pemanfaatan big data. Perusahaan retail dapat menggunakan informasi dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Google untuk menganalisis bagaimana perilaku, persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau brand dari perusahaan. Nah, perusahaan periklanan dapat menggunakan informasi dari sosial media untuk mengetahui tanggapan terhadap promosi atau iklan yang baru diluncurkan. Kumpulan data ini atau datasets sangat besar sehingga data tidak dapat disimpan dalam database biasa atau bahkan komputer tunggal. Nah, jadi awalnya big data adalah sebuah sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi. Seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet. Jadi pertumbuhan perangkat mobile dan data internet ternyata sangat mempengaruhi perkembangan volume dan jenis data yang terus meningkat secara signifikan di dunia maya. Berbagai jenis data, mulai dari data yang berupa teks, gambar atau foto, video, hingga bentuk-bentuk data lainnya membanjiri sistem komputasi. Nah, contohnya di sini di sektor bisnis big data, Google bisa dikatakan sebagai pelopor. Nah, pada tahun 2006, Google sempat memperkenalkan Google Big Table. Jadi Big Table ini merupakan sistem database berskala besar dan cepat yang digunakan Google untuk mengelola berbagai jenis data dari berbagai layanan, termasuk data dari layanan mesin pencari berbasis internet. Berarti contohnya kayak www begitu. Soalnya kan kita mencari berbagai macam informasi dari Google. Nah, itu melalui website di dalam Google. Kemudian Facebook juga menerapkan sistem database sejenis untuk menangani melonjaknya pengguna layanan mereka. Nah, dengan berbagai teknologi big data, media sosial milik Mark Zuckerberg ini tak pernah kesulitan untuk menangani peredaran data yang melonjak drastis yang berasal dari 1 miliar penggunanya. Contoh big data lainnya, misalnya perusahaan asuransi di Jepang mengumpulkan informasi tentang perilaku mengemudi kliennya dengan memonitor GPS. Dari pengumpulan informasi ini, tidak hanya data tentang umur, jarak tempuh, jenis perizinan, namun juga dengan mengetahui keadaan mengemudi setiap kliennya. Perusahaan asuransi tersebut mampu menganalisis risiko setiap kliennya dan memastikan margin harga yang sesuai. Kemudian, perusahaan dapat menggunakan informasi dari media-media seperti Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya untuk menganalisis bagaimana perilaku persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau brand dari perusahaan. Nah, jadi contoh penggunaan big data bisa kita gunakan untuk menganalisis dari tahun 2005 sampai tahun 2020 ini media sosial apa aja sih yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi setiap tahun ke tahun pengguna media sosial itu pasti akan bertambah dan platform-platform lainnya pun juga makin bertambah tentunya. Dan kemudian itu tuh semakin membuat data-data itu menumpuk. Nah, apabila kita menggunakan data tersebut, kita bisa menyimpannya di big data itu. Kita menggunakan big data untuk menyimpan data-data yang ada di segala platform ini agar bisa saling berhubungan seperti itu. Nah, contohnya ini.
di tahun 2008 YouTube lebih unggul daripada Facebook. Nah, kemudian Facebook di tahun 2009 bisa mengungguli dari YouTube. Jadi pengguna Facebook ini lebih dari 5 juta pelanggan, 5 juta pengguna. Nah, data ini bisa kita dapatkan dari Big Data. Nah, kita mendapatkan informasi ini dari Big Data. Kemudian kita lanjut ke tahun 2016. Nah, Facebook masih berada di atas keunggulan, yang berarti di mana emang Facebook yang paling populer di segala penjuru dunia ini. Nah, data-data tersebut bisa kita dapatkan dari mana? Ya, dari Big Data. Nah, jadi Big Data itu mempermudah kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudian 2018 berbagai platform hadir, kemudian dengan memiliki fasilitas yang tentunya bagus sehingga penggunanya pun jadi makin bertambah. Nah, jadi seperti ini fungsinya Big Data, sangat membantu kan? Jadi rangkuman dari perbedaan data dan informasi berdasarkan definisi contoh dan ciri-ciri dari data dan informasi, maka terlihat jelas bahwa berdasarkan keduanya itu memiliki perbedaan. Sebuah data itu tidak memiliki makna apapun, berbeda dengan informasi yang memiliki sebuah makna. Kemudian data lebih cenderung mengacu pada sebuah gagasan atau penjelasan singkat yang tidak bisa menjelaskan hasil kegiatan maupun sebuah peristiwa, sehingga data tidak bisa dipakai dalam mengambil keputusan. Sementara itu, informasi merupakan hasil dari pengelolaan data yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kadangkala data tidak bisa diterima atau digunakan sesuai dengan akal pikiran para penerima. Seperti itu. Bisa dikatakan bahwa data itu kurang bisa dimengerti maksudnya oleh orang awam. Sementara itu, informasi lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh orang awam sekalipun. Nah, itulah beberapa perbedaan data dan informasi. Jadi terbukti bahwa data dan informasi itu merupakan dua hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, setelah memahami apa perbedaan antara data dan informasi, sekarang jalan lagi menganggapnya keduanya adalah hal yang sama atau serupa. Jadi maksudnya itu data itu merupakan produk mentah atau bahan. Kemudian kita itu ingin menjadikan sebuah informasi itu dengan menggunakan sistem informasi. Jadi maksudnya itu data itu sebuah bahan, kemudian sistem informasi merupakan orang yang mengelola, orang yang membuat itu menjadi suatu informasi. Nah, kemudian informasi itu disimpan di sebuah big data atau database agar mempermudah para pengguna itu untuk menyimpan dan menggunakannya di berbagai macam platform. Jadi seperti itu. Dengan adanya teknologi, tentu saja ada sistem di dalamnya yang berguna untuk memudahkan pengguna untuk memakai fasilitas teknologi tersebut. Nah, sekian penjelasan saya tentang data dan informasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.